Pancasila. Selamat pagi Indonesia. Bulan ini kita merayakan dan mengenang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sudah kita ketahui bahwa sudah lama kita dijajah. Sudah lama kita tidak mempunyai hak untuk bersuara. Sudah lama, bahkan 350 tahun kita tidak punya suatu kedaulatan tersendiri. Oleh karena itu bersyukur bahwa kita hidup di alam kemerdekaan. Di alam kemerdekaan ini, warganya bisa menyatakan pendapat bebas. Dan di ruang publik juga dijamin untuk menyatakan pendapat itu. Undang-undang telah disediakan untuk itu. Tetapi harus diingat, pada waktu kita menyampaikan pendapat di ruang publik, demo, kita tetap memperhatikan nilai-nilai kebersamaan. Bahwa kita bertuhan dan kita bermartabat. Dalam istilah kedua itu tadi sila satu. Dan kita mempunyai rasa bersatu, rasa persatuan. Bahwa kita sama. Kita berada dalam kebersamaan di bawah atap langit yang sama di Republik Indonesia ini. Ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat, berselisih, didahulukan musyawarah untuk mendapatkan solusi. Dan semua ini ke arah supaya kita bisa mengalami keadilan dalam kebersamaan. Itu butir-butir Pancasila yang tadi diuraikan seperti itu. Nah, menyatakan pendapat di ruang publik tidak sebebas-bebasnya kita berbicara di situ. Diksi, ucapan-ucapan kita terikat dan terdorong oleh kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Di dalam butir-butir tadi. Nah, menyatakan pendapat di ruang publik tidak semua orang bisa melakukan. Ya, ada yang dengan menulis, ada yang dengan rapat di ruang tertutup, lalu dia membuat kesepakatan. Semua itu diberikan ruang oleh undang-undang. Diberikan ruang untuk kita bisa menyatakan pendapat. Mengapa ini semua terjadi? Ini semacam alat kontrol untuk kita sama-sama bagaimana mengisi kebersamaan ini supaya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dan sesuai dengan kepribadian yang dirumuskan di dalam butir-butir Pancasila itu. Nah, ketika kita mau berdemo, kita juga harus menjaga jangan sampai pelaksanaan demo itu kita diganggu oleh orang-orang di ruang publik yang mungkin tidak setuju dengan kelompok untuk menyatakan pendapat itu di ruang publik. Ya, supaya di ruang publik itu berjalan dengan aman, dengan tertib, maka kita perlu memberitahukan kepada Badan Keamanan yaitu polisi untuk melindungi sekelompok yang melakukan demo ini supaya mereka tidak terganggu oleh mereka-mereka di ruang publik lain yang menghalang-halangi mereka. Jadi harus ada tiang pengaman supaya mereka menyatakannya dengan bebas di ruang publik sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Dan karena bersuara di ruang publik, maka logikanya adalah bersuara di ruang publik. Tidak harus kita bertemu pejabat di ruang tertutup. Tidak ada keharusan, tidak ada tuntutan. Ya, mereka tetap berkarya di ruang tertutup dan kita bersuara. Dan suara itu pakai toa, mic, didengar oleh siapapun, dikutip, disuting, disiarkan oleh media massa. Dan memang itu tujuan demo begitu. Supaya mereka yang selain di ruang tertutup, di kantor di mana kita demo atau dimanapun kita demo, juga sesama di Republik ini, bahkan dunia, mengetahui apa yang sedang kita suarakan. Nah, itulah sebabnya kita harus melihat secara positif bahwa polisi itu juga saudara-saudara kita, itu juga sesama kita. Bahkan kita berterima kasih ketika mereka ada, karena pada saat kita menjalankan demo, kita dijamin keamanannya.
supaya tidak terganggu oleh publik lain yang tidak setuju dengan kita. Dan para pendemo juga harus sadar diri untuk tidak menyeberang ke sebelah. Di dalam demo menyatakan pendapat di ruang publik, kita tetap memperhatikan nilai-nilai. Saya ulangi, nilai bahwa kita tampil di sana untuk menunjukkan bahwa kita bertuhan. Sila pertama, Pancasila. Kita punya martabat, kita punya harga diri, kita punya rasa persatuan. Kalau ada perbedaan pendapat, kita menyatakan pendapat itu kita kemukakan. Dan harus diingat, pendapat kita belum tentu benar, belum tentu mutlak benar. Tetapi itu disuarakan di ruang publik. Dan tujuan dari ini semua untuk kebersamaan di bawah atap langit yang sama di negara Republik Indonesia itu, yaitu kita semua merasakan keadilan. Keadilan seperti apa? Seperti yang dirumuskan oleh undang-undang, untuk ada distribusi yang pas bagi setiap. Nah, sekali lagi bulan ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi mereka kita berdaulat sama dengan bangsa lain, punya derajat kewibawaan yang sama. 350 tahun kita dijajah, tidak punya hak merdeka, tidak punya hak untuk menyatakan suara sebagaimana biasanya. Nah, ketika merdeka ini patut disyukuri. Kita syukur bahwa kita merdeka, dan bulan ini adalah perayaan yang sudah kesekian kali. Kapan kita maju? Ya kita mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengisinya dengan rasa berketuhanan, rasa bermartabat, rasa persatuan, rasa bahwa kita semua punya pendapat yang berbeda, tetapi diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, atau dengan satu solusi yang bisa diterima oleh sesama. Kalaupun tidak diterima, ya kita harus legowo, ego ini harus menerima kebersamaan untuk kedepannya. Sekali lagi, kita selamat berkarya, selamat bersukses, selamat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Selamat siang. Selamat pagi.